Sayang sekali kita rajin mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan manusia, tapi kita tidak tahu mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan Tuhan sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa sekarang orang belajar agama jadi sulit menerima perbedaan. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam dan Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada video kali ini marilah kita sama-sama memberikan tanggapan kita terhadap kaum intoleran yang tentunya mereka ini tidak suka yang namanya perbedaan dan merasa diri mereka yang paling suci dan yang paling benar. Nah, oleh sebab itu sebelum kita lanjut, marilah kita dengarkan dulu video yang berikut ini. Sayang sekali kita rajin mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan manusia, tapi kita tidak tahu mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan Tuhan sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa sekarang orang belajar agama jadi sulit menerima perbedaan. Padahal yang menciptakan perbedaan itu bukan kita. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. 7,7 miliar penduduk bumi sekarang dites DNA-nya. Tanya Pak Polisi, tidak pernah ada yang sama. Siapa yang menciptakan perbedaan? Allah. Dan perbedaan itu adalah rahmat. Kita sering mengukur orang lain dengan ukuran kita. Harusnya kita mengukur diri kita dengan ukuran kita sendiri. Jangan coba-coba mengukur orang lain dengan ukuran kita. Istri kita diukur dengan ukuran kita, kita tidak akan puas. Suami kita diukur dengan ukuran kita, mungkin kita tidak puas. Ukur dia dengan ukurannya sendiri. Anak kita diukur dengan kita. Waktu kita mengajarkan matematika pada anak, kita bilang, kamu bodoh, gitu aja nggak ngerti. Padahal dulu waktu kita seusia dia, mungkin lebih bodoh lagi dari anak kita. Kita sekarang kesadarannya sudah berbeda dengan dia. Tapi anak kita yang belum sadar, diukur dengan kesadaran kita. Itulah karena kita salah mengukur. Mau beli terigu diukur pakai penggaris. Mengukur waktu diukur pakai penggaris. Satu-satunya ukuran cuma penggaris. Yang mau diukur macam-macam. Kita mencoba mengukur agama orang, mengukur keyakinan orang. Tidak bisa. Mengukur tingkat takwa orang tidak bisa. Mohon maaf hadirin. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi Ustadz ini mengatakan bahwa banyak orang belajar agama tapi sulit menerima yang namanya perbedaan. Padahal yang menciptakan perbedaan itu bukan kita, tetapi yang menciptakan perbedaan itu adalah Tuhan. Katanya ada sekitar 7,7 miliar penduduk dunia saat ini. Tapi kalau dites itu DNA-nya pasti tidak ada yang sama. Artinya bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang unik dan itu adalah rahmat dari Tuhan untuk kita. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini secara pribadi saya setuju. Karena menurut saya juga bahwa perbedaan itu juga sesuatu hal yang membuat kita menjadi indah. Bisa kita hidup berdampingan tanpa melihat ada perbedaan di antara kita. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seringkali perbedaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang intoleran, yang merasa diri paling benar dan paling suci di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita ini seringkali kita mengukur orang lain dengan ukuran kita sendiri. Seringkali kita menghakimi orang lain, membenci orang lain dengan mengatakan bahwa ajaranmu salah, agama saya yang benar. Ya, engkau masuk neraka, saya masuk surga. Seakan-akan kita yang menjadi panitia surga itu, atau seakan-akan kita pemegang kunci kerajaan surga itu, atau misalnya kita yang punyalah surga itu. Jadi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, makanya kita bisa membenci orang lain karena kita merasa diri kita yang paling benar, yang paling suci. Ya.
beberapa hari yang lalu kita mendengar berita bahwa salah satu gereja, yaitu gereja Mawar Saron yang ada di Tanjung Merawa, Sumatera Utara, itu ditolak oleh warga sekitar. Beberapa hari kemudian terjadi pengerusakan tempat ibadah atau gereja. Kejadiannya di Kota Batam. Bukan lagi ditolak Bapak Ibu, tetapi gerejanya dirusak oleh kelompok-kelompok ini. Dan ini sangat membahayakan sekali dan sangat memalukan sekali Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa pohon yang baik itu, yang segar itu, akan menghasilkan buah yang segar, buah yang baik. Jadi buah yang baik ini bisa dinikmati oleh semua orang dan mereka akan merasa puas, karena dia bisa menghasilkan buah yang enak. Nah, dengan seperti ini, dengan buah-buah yang seperti ini, apakah kita merasa enak ketika kita melihat seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, marilah kita bertumbuh menjadi pohon yang baik, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik, sehingga bisa dinikmati oleh semua orang dan merasa, orang yang menikmati itu merasa terpuaskan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, marilah kita berdoa, marilah kita bersatu. Sudah saatnya kita bersatu Bapak Ibu. Marilah kita suarakan kebenaran itu. Gereja boleh dibakar Bapak Ibu. Kitab suci boleh dibakar. Gereja boleh dihancurkan. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Allah tidak boleh dihancurkan. Dia selalu ada sampai selama-lamanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sayang sekali kita rajin mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan manusia, tapi kita tidak tahu mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan Tuhan sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa sekarang orang belajar agama jadi sulit menerima perbedaan. Padahal yang menciptakan perbedaan itu bukan kita. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. 7,7 miliar penduduk bumi sekarang dites DNA-nya. Tanya Pak Polisi, tidak pernah ada yang sama.